Dokter-dokter di Yaman dulu banyak yang tidak berani ngomong Balawi bukan cucu Nabi. Walaupun mereka memiliki berbagai macam alasan untuk mengatakan itu, tetapi mereka belum berani. Tapi ketika di Indonesia ini ada polemik nasab, sekarang para dokter-dokter, para sejarawan-sejarawan di Yaman itu sudah berani untuk mengatakan bahwa Balawi ini konklusif bukan cucu Nabi dari data historis. Nabi Muhammad dua gitu, mustahil gitu. Ini kan pengennya mereka itu kan G itu juga diterima sebagai cucu gitu loh. Jadi berusaha buat narasi sedemikian rupa yang itu retorika-retorika supaya halugruf G itu kalau ini dalam sudut pandang DNA ya itu juga diakui sebagai cucu Nabi gitu. Dengan dalih macam-macam, dengan dalih misalnya tidak ada yang memastikan halugruf Nabi Muhammad itu yang murni, yang betul-betul itu apa gitu kan, atau DNA dari Rasulullah itu apa gitu kan, mereka mau ada dalih begitu kalau terdoktrin lah, sehingga harus gali kubur Nabi Muhammad misalnya. Padahal kalau mereka mengklaim ya mereka lah yang harus menggali kubur Nabi Muhammad. Sains itu kalau tidak boleh itu selalu cari walk around-nya. Kalau sekian pengklaim itu, yang dicari pertama bukan yang pasti keturunan Nabi Muhammad, yang dicari itu bukan itu. Filter pertama bukan itu. Metodenya eliminasi siapa yang mustahil keturunan Nabi Muhammad. Itu dikelompokin. Mustahil gitu. Kalau mustahil, kalau sudah jelas mustahil, ngapain gali kubur dengan membandingkan sesuatu yang mustahil ya? Mungkin Basul Masail PBNU nggak mau itu karena membahas yang mustahil juga buat apa gitu. Bisa aja. Nggak ada untungnya. Pak Faiz yang anaknya Kiai Sukron Makmud itu kibin setengah kibin. Dia kalau suruh jejer tuh sama Gus Fahrur untuk membela nasab Balawi nggak bakal mau tuh Gus Faiz. Kalau dia mau silakan duduk bersama Gus Fahrur, Gus Faiz untuk saya tanya 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan saja. Kalau dia bisa jawab tentang nasab Balawi ini, maka sahih. Islam ini agama yang ditopang juga oleh ilmu. Dan bahkan Islam sendiri menginspirasi kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi kalau memisahkan Islam dengan ilmu, dalam hal ini ilmu DNA, ilmu sains, betapa ironinya kita sebagai muslim. Betapa quote and quote bodohnya kita sebagai muslim. Begini, Nabi Muhammad itu selain seorang nabi adalah manusia seperti kita juga, makan, minum, kemudian menikah, berketurunan gitu ya. Dan diantara para keturunannya ini ya sampai hari ini itu ternyata ketika dites DNA-nya kan macam-macam tuh. Sehingga karena kita tahu Nabi Muhammad itu hidup 1350 tahun yang lalu, ya kita bisa tebak mutasinya yang seumur itu kan mutasinya yang seumur dengan Nabi Muhammad itu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kakeknya Raja Abdullah Jordan dan kakeknya Ayatollah Khamenei misalnya adalah kakek yang sama, hidup 1350 tahun yang lalu. Tapi berbeda dengan kakeknya Balawi. Nah, ini punya konsekuensi, tidak boleh mengakui semuanya itu adalah keturunan Nabi Muhammad lewat Fatimah. Karena Fatimah suaminya cuma satu. Jadi kakeknya Ayatollah Khamenei dan kakeknya Raja Abdullah Jordan ternyata sama 1350 tahun yang lalu. Tapi kalau dengan Balawi sudah berbeda dari 48.500 tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin mengakui Nabi Muhammad itu sama-sama kakeknya Balawi dan kakeknya Raja Abdullah Jordan itu. Itu adalah 2 pribadi yang berbeda, sehingga untuk amannya kakeknya Balawi ya kita kodekan sebagai Nabi Muhammad bin G32612. Kalau nggak mau panjang-panjang ya G406 itu nggak apa-apa. Kemudian kakeknya Raja Abdullah Jordan dan kakeknya Ayatollah Khamenei adalah Nabi Muhammad bin JL859, karena Raja Abdullah Jordan dan
Ayatollah Khamenei, haplogropnya yang umurnya 1400 tahun yang lalu adalah G859. G859 itu kalau dari J1 diwariskan oleh Abdul Muthalib. Sehingga keturunan Abdul Muthalib yang ada di zaman sekarang, jadi keturunan Nabi Talib, keturunan Sayyid Abbas Abdul Muthalib, dan keturunan Abu Lahab, itu semua haplogrupnya JL859 termasuk Rasulullah. Nah kalau Balwi ini itu dilakukan triangulasi nggak bisa. Jadi tidak ada misalnya cabang Hasani yang jarak genetiknya 1350 tahun, nggak ada. Atau cabang Kohanim yang kalau kita lakukan triangulasi itu misalnya jarak genetiknya 5000 tahun yang lalu, kira-kira usianya sama dengan Nabi Ibrahim, nggak ada. Sehingga kalau misalnya PBNU mengakui nasab Balawi, itu otomatis menolak nasabnya Raja Jordan karena kakeknya kan beda. Kakeknya Raja Jordan dengan kakeknya Balawi itu 1400, kok 1400, 48.000 tahun lalu sudah beda, jadi ke bawahnya ya beda terus dong. Gitu. Jadi ada dua versi. Kalau ngakui nasabnya Balwi, maka Nabi Muhammadnya ya Nabi Muhammad bin GY 32612. Kalau ngakui Raja Jordan yang sah sebagai Bani Hasyim, Ayatollah Khamenei yang sah sebagai Bani Hasyim, yaitu berarti kan Nabi Muhammadnya bin JL 859. 859 itu merujuk kakeknya masing-masing, versi masing-masing. Nah konsekuensinya ya syahadat kita itu pointing ke Nabi yang mana? Kalau yakin ke Balwi ya syahadat, sholawat itu dikirim kesaksiannya dan pengirimannya ya ke Muhammad yang bin GY 32612 atau G406 ini. Kalau yakin dan menerima ya, kalau yang masalah Raja Hasan, Raja Abdullah dan Ayatollah Khamenei itu kan ada data DNA-nya. Kalau menerima Raja Abdullah dan Ayatollah Khamenei sebagai durian Nabi Muhammad, ya berarti Muhammad bin JL 859. Ya itu konsekuensi logis lah. Nah cuma kan kasihannya gini, kalau seumur Kiai Miftahul Akhyar sampai umur berapa sekarang? 73 tahun, ngirim sholawat salah alamat kan gimana? Yang lama gimana itu kalau ngirim sholawat salah alamat? Itu yang bisa berpendapat Kiai Imad lah. Itu penting karena kita ya kalau dulu ya asal nerima Quran diangkat jadi nabi cukup. Tapi kan ternyata keturunannya macam-macam mengklaim mana masing-masing ini lo kakekku. Ternyata kalau catatannya di darah mereka kakeknya beda-beda, ya kita harusnya mengkoreksi. Nahdlatul Ulama itu kan didirikan sebenarnya untuk memakmurkan ilmu. Kalau ada masalah yang seperti ini ya harusnya diluruskan. Dan kedua, kalau saya bilang bahwa Balwi itu Nahdlatul Ulama tidak boleh mengingkari nasab Balwi, benar. Nasab siapapun nggak boleh diingkari, nasab Wali Songo juga nggak boleh diingkari lah. Nasab siapapun nggak boleh diingkari. Tapi khusus karena nasab Balwi ini diyakini sebagai durian Nabi, itu harus diformalkan dulu melalui Basul Masail dan ada surat ketetapan. Harusnya begitu. Baru habis itu diyakini. Lo nggak pernah di Basul Masail kan? No? Makanya ijma, kalau nasab Balwi dikatakan ijma itu kok salah prosedur. Itu nggak pernah Basul Masail tentang nasab Balwi, di Muhammadiyah juga nggak pernah ditarjih. Terus ijmanya kapan dan di mana kok ijma gitu? Ya udah itu aja dari saya. Selanjutnya biar Kiai Imad lah yang nanggap. Baik, kita ke Imad terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng. Monggo silakan Kiai. Assalamualaikum Dr. Sugeng Pondak Budiarto, Dr. Haikal, Dr. Rocky, dan Mas Charlie Jailani, dan seluruh subscriber Papa Reza Insight. Ada yang menarik yang kita bisa baca dari tulisan Dr. Sugeng pada hari ini, yaitu apabila kita mempercayai
nasabnya Balawi berarti baca selawatnya salah alamat. Karena Nabi Muhammad adalah unit biologis. Unit biologis itu berarti beliau mewarisi biologi dari leluhurnya, kemudian keturunannya hari ini juga mewarisi secara biologis dari Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini dari sepupunya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi apabila Nabi Muhammad kita yakini sebagai unit biologis, bukan hanya dia sebagai individu langit, sebagai Rasulullah, tetapi juga Nabi Muhammad adalah individu bumi sebagai makhluk biologis yang mewarisi biologi dari leluhurnya dan menurunkan biologi kepada anak-anaknya dan keturunannya hari ini, secara garis perempuan dari anaknya dan secara garis laki-laki sama dengan dirinya, haplogrupnya J, karena yang menjadi suami dari anak perempuannya adalah sepupunya yang memiliki haplogrup yang sama. Maka barang siapa yang hari ini bersolawat kepada Nabi Muhammad yang unit biologisnya berbeda, maka ini konsekuensinya seperti apa? Ini perlu dibahsul masailkan. Bagaimana seorang makhluk biologis kemudian ilmu pengetahuan telah konklusif mengkristal terhadap kesimpulan ilmiah bahwa berdasarkan keturunan-keturunannya yang sahih secara genealogi dan historis, bahwa Nabi Muhammad adalah J1, tetapi kemudian kita meyakini unit biologis yang lain, yaitu dari Ba'alawi yang haplogrupnya G, yang secara ilmu genetika itu mustahil seorang unit biologis di masa lalu hari ini memiliki keturunan yang berbeda-beda haplogrupnya dari 1300 tahun yang silam. Jika kita mengakui keluarga Bani Qatadah di Mekah Al-Mukarramah sebagai keturunan Nabi, juga Bani Sulaimaniyah di Hijaz, juga Bani Araji yang ada di Madinah, Bani Qandil yang ada di Mesir, Bani Faiz yang ada di Karbala, Bani Rasli yang ada di Yaman, yang tanpa ada kompromi hasil tes DNA mereka sama. Padahal di antara mereka ada permusuhan politik di antaranya. Tetapi ketika hari ini mereka tes DNA, semuanya tes DNA-nya identik. Mereka semua berada di dalam haplogrup J1 dengan penanda genetik Sayyidina Ali 10.500. Nah, kemudian ada yang lain dari Ba'alawi yang ngaku juga turun Nabi, tetapi subclan atau haplogrup dari mereka yaitu haplogrup B, yang tentu tidak akan bertemu dalam satu kakek bersama pada 1300 tahun yang silam. Ini dalam ilmu biologi adalah mustahil mereka bersepupu. Kalau kita mustahil bersepupu antara Bani Qatadah dan seluruh para keturunan Nabi yang sahih ini secara ilmu nasab, dan saya sudah menjajalnya. Saya sudah menjalankan penelitian terhadap keluarga Bani Qatadah secara ilmu nasab. Saya tracking nama-nama yang ada di dalam urutan silsilah Bani Qatadah. Saya kemudian menjalankan metodologi historis dengan heuristik, kemudian kita interpretasi atau kritisasi sumber, kemudian interpretasi sumber, bahwa setiap nama yang ada di
Bani Qatadah itu sejak 287 Hijriah sampai hari ini itu verifikatif. Semua nama ada di dalam kitab-kitab nasab, mulai kitab nasab siri silsilatil alawiyah yang ada di abad keempat Hijriah, kemudian dalam abad kelima 3 kitab yang menjadi saksi keluarga Bani Qatadah ini ada semua, yaitu kitab Al-Mazdi, Muntaqilatul Talibiyah, dan kitab Tahdhibul Ansab. Kemudian di abad ke-6 ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 ada kitab Al-Fahri, di abad ke-8 ada Al-Asili dan As-Sabatul Musan, di abad ke-9 ada kitab Umdatul Talib As-Sughra Kubra. Kemudian terus sampai abad ke-14 saya teliti, semuanya verifikatif. Uji petik yang saya lakukan untuk keluarga Nabi Bani Qatadah, keluarga Raja Yordan ini, semuanya sosok historis dan semuanya sesuai dengan urutan nasab. Seorang ayah memiliki anak seperti apa yang ada dalam silsilah nasab itu, dan seorang anak ini kemudian mempunyai anak lagi seperti apa yang ada di dalam silsilah nasab itu juga. Terus sampai ke Raja Abdullah, semuanya verifikatif. Nah, kalau misalnya secara ilmu nasab, uji historis ini sudah sahih. Nah, kemudian yang kita belum uji adalah dari orang-orang yang mengaku yang lain. Dari Bani Qandil saya belum uji. Tetapi saya tidak perlu uji, karena hanya dengan mengkias, menganalog hasil daripada uji tes DNA-nya yang identik dengan Bani Qatadah, maka ini membuktikan salah satu itu saling menguatkan yang lain, satu menguatkan yang lain, dan yang lain menguatkan yang satu. Kemudian dengan Bani Faiz yang ada di Karbala, dengan Bani Araj yang ada di Madinah, dengan Bani Ras yang ada di Yaman, semuanya identik memiliki penanda genetik yang sama, yaitu haplogrup G dengan subklatnya yang masing-masing berbeda-beda. Tetapi untuk Balawi ini la wujuda linasabihi syai'un, tidak ada sesuatu pun eksistensi dari nasabnya yang bisa kita verifikasi. 11 nama yang ada di dalam silsilah nasab itu adalah manusia-manusia ahistoris, fiktif, tidak ada dalam kitab nasab, tidak ada di dalam kitab sejarah. Kemudian ketika kita gunakan metodologi ilmu nasab dengan memverifikasi apakah seorang nama ini adalah anak dari seseorang yang sesuai dalam silsilah itu tidak sesuai, tidak ada. Contohnya Ubaid tidak terbukti sebagai anaknya Ahmad. Nah, jika hari ini ada orang yang masih mengakui Ba'lawi ini kelewatan, apalagi menisbahkan diri kepada sebuah organisasi ilmiah semacam Nahdlatul Ulama, dan apa yang dikatakan oleh Dr. Sugeng itu bahwa Gus Yahya memiliki mewakili NU, itu tidak demikian. Gus Yahya itu tidak mewakili daripada Nahdiyin, juga tidak mewakili PBNU. Bagaimana dia mewakili PBNU sementara secara organisatoris dinamika yang ada menempatkan posisinya begitu dilematis. Dia dipecat, kemudian islahnya tidak jelas, dan warga NU kemudian sudah tidak mempunyai trust terhadap Gus Yahya dan seluruh jajaran dari kepengurusan PBNU hari ini. Nah, dia tidak mewakili PBNU. Jika benar tafsiran dari Gus Yahya ucapannya itu adalah motifnya motif normatif ideologis misalnya. Tapi saya kira ucapan itu seperti apa yang saya katakan beberapa waktu lalu di dalam sebuah podcast. Ucapan Gus Yahya ini multi tafsir dan tidak mempunyai alasan tunggal. Motifnya tidak tunggal. Di situ ada motif normatif, juga ada motif strategis. Yang jelas motif ideologis itu jauh. Motif ideologis bahwa Balawi betul-betul itu dia mengakui sebagai cucu Nabi itu jauh.
Tapi kalau motif normatif atau motif strategis bisa. Yang saya maksud dengan motif normatif adalah mungkin untuk mengurangi kesedihan kaum Balawi. Dia percaya Balawi ini bukan cucu Nabi, tapi melihat bagaimana kibin-kibin yang di tempat itu juga mungkin Gus Yahya waktu itu ada di pesantrennya kibin, mungkin dia tidak enak kalau ngomong tidak menghibur kan. Ya, saya kira itu motif normatifnya seperti itu, Pak. Kemudian ada motif strategis. Nah, motif strategisnya bagi seorang Gus Yahya yang ingin mencalonkan lagi sebagai Ketua Umum PBNU di masa yang akan datang, dengan segala penolakan dari warga NU itu adalah agar kibin-kibin ini yang ada ikatan-ikatan dengan Balawi secara keguruan, secara kekeluargaan dan lain sebagainya, ini bisa mendukung dia walaupun tidak menjadi orang yang mempunyai suara, minimal dia bisa untuk memberikan rekomendasi terhadap para pengurus agar Gus Yahya dipilih kembali karena dia ternyata seorang kibin juga, misalnya kan seperti itu. Nah, tetapi Gus Yahya ini orang cerdas. Di dalam alam fikir orang-orang yang tidak percaya nasab Balawi secara ilmiah seperti Dr. Sugeng, Kang Mas Rifki, Zulkarnain dan yang lainnya, termasuk saya, bahwa itu ucapan orang cerdas membodohi orang bodoh. Ya. Jadi ingin mengatakan ke selatan, ya kan, tetapi dipahami ke utara, karena orang yang diharapkan mendukung dia ingin Gus Yahya memiliki pandangan ke utara itu. Nah, ini sebuah interpretasi saya, ya kan. Yang jelas apapun itu dia tidak mewakili NU dan tidak mewakili PBNU. Jadi makanya tulisan Pak Dr. Sugeng itu kita maknai itu bukan NU secara khusus, tapi siapa saja umat Islam yang mempercayai bahwa Balawi ini adalah turun Nabi, maka kalau dia membaca selawat, baca selawatnya bukan ke nabinya kita, bukan ke Nabi Muhammad bin Abdullah, yang keturunan aslinya sekarang ini semuanya adalah J1 haplogrupnya. Karena mustahil satu unit biologis di 1300 tahun yang silam hari ini keturunannya bermacam-macam haplogrupnya. Harus satu, haplogrup itu harus satu antara unit biologis di 1300 tahun yang silam dengan hari ini. Tidak boleh bersepupu tapi haplogrupnya dari jalur paternal ini berbeda-beda. Oleh karena itu yang ingin saya tambahkan juga di dalam kesempatan kali ini adalah tentang relasi yang tidak seimbang antara hubungan para kiai-kiai dan Balawi selama ini, yang lagi tokoh-tokoh muda Nahdlatul Ulama semacam Gus Haikal, Dr. Rocky dan yang lainnya. Ini harus menjadi perhatian besar. Relasi hubungan yang tidak seimbang selama ini yang dipertontonkan kepada para intelektual muda Nahdlatul Ulama dari orang-orang tua kita. Balawi ini sepanjang yang saya baca dari sejarahnya sebenarnya ingin merebut otoritas keagamaan secara mutlak dari para kiai-kiai, tetapi tidak pernah berhasil. Ketika tidak berhasil, dalam keadaan tidak berhasil itu dia akan mendekati lagi, tapi kalau dia merasa kekuatannya sudah memungkinkan dia untuk berusaha merebut, dia akan rebut lagi. Kalau tidak berhasil, kemudian dia akan merangkul kembali. Misalnya, sebelum ada Nahdlatul Ulama pun kiai-kiai kita ini ya sudah seperti ini. Karena Nahdlatul Ulama itu hanya merupakan
pelembagaan dari Islam Nusantara yang sudah ada diwariskan oleh para wali songo. Nah, pada tahun 1888 ketika kiai-kiai Banten berperang mengusir penjajah di Cilegon, Banten, Usman bin Yahya malah mendapatkan bintang salib Belanda. Ketika tahun 1926 kita kiai-kiai Nusantara, Muslim Nusantara mendirikan Nahdlatul Ulama, Balawi ini mendirikan Rabita Alawiyah. Ketika tahun yang sama 1926 para kiai-kiai di Banten perang lagi mengusir Belanda di Caringin. Pada saat yang sama beberapa waktu kemudian Ali Al-Habsyi Kuitang mendapatkan bintang salib dari Belanda. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari menelurkan resolusi jihad perang para santri dengan penjajah Belanda dan sekutu, dari Balawi nggak ada yang ikut. Ketika Nahdlatul Ulama mengusung atau mengkristalkan Pancasila, menerima Pancasila sebagai asas tunggal, Rizik Syihab malah memanggil Pancasila dengan pantat Cina, bahkan ada pantat gila. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diangkat sebagai pahlawan nasional dengan data-data historis yang cukup oleh para sejarawan, Faisal Assegaf Balawi mengatakan sejarah Mbah Hasyim adalah sejarah Kopingho. Ketika kita mencintai Banser dan Ansor dan bangga kalau anak kita jadi Banser dan Ansor, seorang Balawi dari Depok mengatakan haram umat Islam anaknya dimasukkan ke Ansor dan ke Banser. Ketika Islam Nusantara diusung oleh Nahdlatul Ulama sebagai salah satu platform kita dalam beragama, Rizik Syihab menyatakan bahwa Islam Nusantara itu ANUS, aliran Nusantara. Kemudian ada lagi dia katakan JIN, Jamaah Islam Nusantara. Dia menolak dengan sekuat-kuatnya konsep Islam Nusantara itu. Kita ini bukan Islam Nusantara, tapi mengislamkan Nusantara, saudara, dan sebagainya. Tetapi hari ini bagaimana dia datang ke pondok-pondok Nahdlatul Ulama, ingin didukung, ingin dirangkul, ingin berlindung. Cucunya atau bukan cucu, menantunya datang ke pondok-pondok Nahdlatul Ulama dengan tidak punya malu. Ia yang menghajar Hanif Alatas itu ketika Munas Alim Ulama di Banjar misalnya. Munas Alim Ulama atau Muktamar itu saya lupa. Saya hadir di sana. Kemudian salah satu konsep yang kita kembangkan adalah misalnya tentang tidak boleh memanggil kafir terhadap non-muslim. Mereka membuat narasi-narasi pejoratif yang menghina Nahdlatul Ulama sampai merubah surat Al-Kafirun menjadi surat non-muslim misalnya. Tapi bagaimana sekarang Hanif Alatas datang ke Lirboyo, datang ke Sarang, datang ke Sidogiri tanpa malu, seakan-akan dia tidak pernah punya salah terhadap kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang pada saat dirumuskannya konsep Islam Nusantara, konsep non-muslim itu ya oleh kiai-kiai itu atau utusan daripada kiai-kiai itu. Jadi ada relasi yang tidak seimbang, hubungan yang tidak saling menguntungkan, bahkan merugikan para kiai dan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Coba aja bagaimana ketika Kiai Ma'ruf Amin diusung oleh Nahdlatul Ulama sebagai calon presiden 2019. Sebelum pencolokan beberapa hari lagi, Ketua Rabita Alawiyah yang dia jadi mustasa di PBNU mengundurkan diri dengan memanggil wartawan. Sekarang udah almarhum, namanya Jen bin Smith.
mengundurkan dari Nahdlatul Ulama sebagai pengurus mustasar dengan alasan PBNU sudah tidak sesuai dengan cita-cita yang diusung. Sebenarnya dia mendukung calon yang berseberangan dengan Kiai Ma'ruf Amin agar Kiai Ma'ruf Amin tidak jadi wapres. Tetapi Allah Maha kuasa. Akhirnya Kiai Ma'ruf Amin bisa jadi wakil presiden bersama Presiden Joko Widodo. Nah, inilah hal-hal yang kita harus angkat ini agar itu Kiai Kibin itu paham. Udah mah dia tidak bisa menjawab, tidak bisa mempertahankan dalil daripada yang dia ikuti, yang dia percayai. Katanya ada yang masih percaya sedikit dari kalangan Nahdlatul Ulama. Saya katakan sedikit karena saya tahu bahwa mayoritas orang NU itu tidak percaya Balawi. Mayoritas Kiai NU itu tidak percaya Balawi. Yang percaya itu hanya beberapa titik saja di dalam titik-titik Nahdlatul Ulama. Cuma yang setitik ini kemudian memiliki kesempatan untuk diangkat di media dan lain sebagainya. Jadi nampak bahwa Nahdlatul Ulama ini masih banyak yang percaya, padahal tidak. Maka Gus Yahya jangan macam-macam. Kalau misalnya tujuannya agar misalnya itu secara ideologis, misalnya motif ideologis mengatakan bahwa nggak boleh ingkar. Sebenarnya saya nggak percaya. Nggak boleh ingkar pada nasabah Balawi. Itu ideologis. Kalau ideologis dengan tujuan agar didukung oleh para kibin-kibin, nah ini salah alamat. Ini tidak realistis. Karena itu para pengurus-pengurus PC, pengurus PW udah nggak percaya nasabah Balawi. Kalau dia masih percaya, nggak bakal dipilih itu oleh para pengurus PC dan pengurus PW yang memiliki suara dalam muktamar yang akan datang. Ya, sementara demikian. Ya, memang sangat sedikit untuk ini, terutama pengurus PC, PW ya, kalau di bawah 5%, ya betul. Kita sudah pernah membahas juga dengan Gus Fakih juga. Gus Fakih juga dapat data intelijen juga, hanya 3, sekian persen lah yang memang percaya dengan Balawi gitu kan. Jadi Gus Yahya terlalu pede lah menyampaikan hal itu gitu kan, padahal ya manggut-manggut aja dalam hati ya memang nggak percaya dengan Balawi gitu kan. Nah, baik. Gus Yahya tidak tahu nanti. Gus Yahya tidak tahu kalau calon-calon lain musuh-musuh dia itu hari ini sudah mendekati PWILS, mendekati kiai-kiai yang tidak percaya nasabah Balawi agar mereka didukung dan agar koneksi daripada kita di PC dan PW itu diminta untuk mendukung calon-calon ini. Mereka tidak tahu itu. Gus Yahya belum tahu ini. Makanya Gus Yahya ini ada yang ngejorogin. Ada yang ngejorogin agar dia terjerumus semakin dalam lagi. Sejarahnya di buku Ulrich Freitag itu di Hadromi Traders, salah satu yang menulis book sectionnya itu adalah Prof. Azumardi Azra. Ketika membahas diaspora Hadramaut ini yang jadi ulama dari kalangan Ba'alwi itu ada berapa gitu. Dari sekian puluh ribu diaspora Hadramaut dari kalangan Ba'alwi, faktanya yang jadi ulama di era Utsman bin Yahya saja itu terhitung jari kita 10, artinya ya nggak lebih dari itu. Ini sebenarnya sejarah ini menunjukkan pada kita bahwa eksistensi mereka itu pada mulanya tidak merepresentasikan sebagai pertama kalangan ulama saja terhitung jari, yang kedua apalagi ilmuwan, kan gitu. Bahwa hari ini misalnya ada beberapa figur Ba'alwi itu yang mungkin jadi akademisi di kampus di Indonesia atau di kampus lainnya di dunia ini, prosentasenya khususnya untuk di bidang ilmu eksak, saya sendiri melihat masih, untuk tidak mengatakan 0, itu sedikit. Mungkin nanti bisa diklarifikasi sama Dr. Sugeng misalnya, berapa sih ilmuwan dari terutama saintis dari kalangan Ba'alwi di dunia ini prosentasenya terhadap katakanlah jumlah ilmuwan lain yang secara umum, bukan hanya saintis saja.
Artinya kalau dari pemahaman itu kita dapatkan, apa yang terlihat hari ini bahwa dari mereka tidak ada tanggapan, ya sudah terjawab karena memang dari mereka itu nggak ada gitu. Ilmuannya jarang, kemudian kesejarahannya juga memang dari awal mereka tidak berperan sebagai figur ilmuwan. Bahkan ulama saja sekali lagi itu hanya sedikit. Lalu kenapa bisa menggurita semacam ini di Indonesia? Pertama ya dari faktor mereka sendiri, diaspora Hadramaut, kalangan Ba'alwi ini yang sebagai manusia itu hanya menyombongkan nasabnya, mengglorifikasi nasab. Tentu saja mungkin bukan salah mereka juga, karena itu semacam udah doktrinasi dari leluhur-leluhurnya bahwa ya kamu itu turunan Nabi, kamu itu turunan Nabi, harus bangga dan seterusnya, sehingga mentalitas mereka, psikologi mereka sudah bergenerasi-generasi, beberapa abad itu terbentuk begitu, sehingga arogansi ini arkeologinya menemukan pangkal paling tidak mungkin sejak Burqatul Musyikoh ya, sejak Ali Asyakron. Nah itu arogansi itu tuh terbangun arkeologinya berabad-abad lamanya, tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas. Mereka didoktrin oleh orang tuanya, kamu cucu Nabi, kamu keturunan Nabi, tetapi dengan tidak diimbangi dengan kamu harus menguasai ilmu, begitu. Tidak ada kekhasan semacam itu. Ada kekhasan pun adalah dengan arogansi itu mereka merasa harus paling terdepan di setiap bidang. Mau itu bidang sosial media, mau di media, di apapun mereka harus macam terdepan, bahkan misalnya di politik. Nah, jadi mudah sekali untuk menjawab pertanyaan Kang Charlie, kenapa tidak ada jawaban dari mereka? Karena sekali lagi, dari mereka itu kalangan ulama sangat sedikit, kalangan ilmuwan sangat sedikit. Yang ada adalah secara merata mereka memiliki arogansi harus ngaku keturunan Nabi. Kalau kita misalnya merujuk membahas artikelnya Dr. Sugeng, ketika Dr. Sugeng men-share itu di sosial media, saya langsung baca. Jujur saja saya ngikutin terus video-video Dr. Sugeng juga, karena memang kuriositas saya nggak paham soal ilmu DNA, tapi justru saya belajar, menyimak, mendengarkan. Dan saya tidak hendak mengomentari misalnya juga persoalan akidah, karena bagi saya itu satu hal yang jelas ya. Ketika merujuknya ke hal yang berbeda ya otomatis ini bukan lagi seolah-olah. Jadi ada gambaran Nabi yang berbeda di antara yang J1 dengan yang G. Itu sudah konsekuensi ilmiah, konsekuensi berpikir yang logis bahwa ketika garis DNA biologisnya mengacu pada orang yang berbeda, ya otomatis nanti nabinya juga jadi berbeda. Dan bagi saya debat soal aspek akidahnya menjadi tidak penting hari ini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memahamkan ke publik bahwa Islam ini agama yang ditopang juga oleh ilmu. Dan bahkan Islam sendiri menginspirasi kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi kalau memisahkan Islam dengan ilmu, dalam hal ini ilmu DNA, ilmu sains, betapa ironinya kita sebagai muslim, betapa quote and quote bodohnya kita sebagai muslim. Jadi ya ayo dipegang itu. Salah satu referensi yang sudah ditulis oleh Dr. Sugeng bahwa kalau faktanya DNA-nya itu adalah Nabi J1, ketika orang meyakini ada turunan Nabi padahal DNA-nya bukan J1 itu, berarti kalian mempercayai, mengimani, ini urusannya akidah, mengimani Rasul yang lain, bukan Nabi Muhammad. Dan seterusnya, itu sudah sangat logis. Tapi anyway, kalaupun mau dibahas di muktamar aspek akidahnya, ya kenapa tidak? Itu perkembangan bagian daripada ilmu pengetahuan, debatnya di situ. Tetapi sekali lagi, kalau kita merujuk pada orang-orang dari kalangan Ba'alawi, ya mereka nggak ada, jarang yang jadi ilmuwan. Yang jadi ulama sekalipun ya berapa sih? Dari sejak zaman Utsman bin Yahya itu memang sedikit, kata Prof. Azumar di Azra. Kalau misalnya dibandingkan, dikomparasikan dengan para ulama Nusantara. Namun akibat arogansi itu juga itu didukung oleh mentalitas bangsa Indonesia yang sudah lama terjajah. Jadi mudah silau ketika melihat orang mancung dikit, orang arogan dikit ngaku turunan Nabi, kemudian juga ada mentalitas inferior bangsa Indonesia ini, sehingga
Alwi bodoh sekalipun ya dianggapnya ulama, dianggapnya keturunan Nabi, dianggapnya sakti begitu. Nah itu soal mentalitas juga. Ya terutama hari ini mentalitas itu masih ada ya terhadap orang-orang yang masih jadi kibin. Itu mentalitasnya masih demikian lah. Bukan soal apa namanya mereka husnuzon atau apa, itu ada soal mentalitas juga sebetulnya, mentalitas inferior, merasa bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini subordinat saja dari kelompok mereka itu, Kang Charlie. Dr. Sugeng, Kiai Iman, dan Gus Rocky, dan para pemirsa dimanapun berada. Allah, semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga Allah merahmati kita semua. Jadi memang perdebatan nasab, perdebatan DNA, polemik Pak Alawi yang kurang lebih berjalan 4 tahun ini, semua informasi sudah terbuka. Pilihannya itu kan kembali kepada orang-orang, ya, pada halayak. Jadi ketika banyak para yang bisa dibilang ulama, alim ulama, kemudian memilih posisi-posisi aman, bisa dibilang begitu. Yang itu misalnya seperti Gus Yahya kemarin, yang kemarin juga sempat saya singgung bahwa ada kemungkinan Gus Yahya itu ingin menyamakan visi dengan kubunya Kiai Imam Miftahul Ahyar, kubu Sultan itu. Karena dengan cara itulah muktamar itu bisa terselenggara gitu. Selama sikap Gus Yahya itu masih abu-abu karena sempat dalam konflik kemarin soal kepada Buya Dimyati, kemudian dipandang mungkin oleh kubu Sultan ini membahayakan kalau Gus Yahya ini kuat. Gitu kan. Khawatirnya kekuatan Gus Yahya ini ke depannya juga akhirnya bisa meruntuhkan klaim-klaim mereka atau pendapat mereka tentang Pak Alawi, karena mereka seperti kita tahu mereka muhibin gitu kan, yang Sultan itu. Maka ini saya anggap ya yang bermanuver ya Gus Yahya. Kemarin Gus Yahya sempat menuduh ada yang mau bermanuver dengan isu nasab ini, ya beliau yang bermanuver gitu. Coba misalnya kemarin kalau misalnya konflik isu tambang, isu Zionis segala macam, Gus Yahya itu tidak ke Buya Dimyati, ya pastinya bantuan daripada atau bisa dibilang dukungan daripada orang-orang yang membela keilmuan, membela tesis Kiai Imad tentang narasi nasab ini, membatalkan atau membuktikan bahwa nasab mereka tidak sambung pada Rasulullah itu tidak akan banyak, tidak akan kencang. Di mana Gus Yahya seperti itu jadinya sikapnya. Walaupun ya saya cukup memaklumi karena memang situasi dari PBNU sendiri sebagai ketidakpastian artinya. Dengan muktamar yang tinggal berapa Agustus ini yang direncanakan itu kan mau ada Munas dulu, ada Kombes dan segala macam. Dan saya amati juga Pak Alawi yang di susunan kepanitiaan Munas kemarin hanya satu, dan itu nggak ada Habibnya, adanya Sarif saya atau siapa Al-Aidid itu. Jadi hal-hal yang seperti ke depan maksudnya PBNU itu hal-hal yang sekiranya bisa dibilang residu dari konflik yang kemarin bagi Ahwa lagi untuk memilih seorang tokoh Islam, ya jangan sampai seperti Miftahul Ahyar itu, Kiai Miftahul Ahyar itu jadi lagi gitu. Karena saya dengar juga beliau masih bersedia. Gitu. Jadi kalau masih sembarang tempat ada kiai juga yang menarasikan kalau PBNU dipimpin oleh mereka lagi yang masih berkutat pada atau masih
berkonflik kemarin itu ya sama dengan bunuh diri bersama, katanya begitu. Ya, semacam kalimat seperti itu, bunuh diri bersama gitu. Jadi kita butuh sosok-sosok yang tegas seperti misalnya Kiai Said Akil Sirot gitu. Atau mungkin Kiai Ma'ruf Amin. Tapi Kiai Ma'ruf Amin ini kalau misalnya satu tahun semenjak beliau mundur dari partai politik, itu kan belum ada 1 tahun. Kalau misalnya nanti tidak berubah aturan itu sebelum pencalonan itu, ya otomatis beliau tidak lolos dalam segi syarat karena masih berapa bulan itu, Desember kayak beliau mundur itu. Nah, kembali ke ini, Dr. Sugeng, wacana dua halo grup yang mustahil bagi umat Islam itu punya Rasul Nabi Muhammad 2 gitu, mustahil gitu. Ini kan pengennya mereka itu kan G itu juga diterima sebagai cucu gitu loh. Jadi berusaha buat narasi sedemikian rupa yang itu retorika supaya halo grup G itu kalau ini dalam sudut pandang DNA ya itu juga diakui sebagai cucu Nabi gitu. Dengan dalih macam-macam, dengan dalih misalnya tidak ada yang memastikan halo grup Nabi Muhammad itu yang murni, yang betul-betul itu apa gitu kan, atau DNA dari Rasulullah itu apa gitu kan, mereka mau ada dalih begitu kalau cuma itu sebenarnya sudah gugur ketika begitu banyak yang ribuan dari tes DNA dari keturunan dari Rasulullah itu yang nasabnya tadi sudah disebutkan oleh Kiai Mat, terverifikasi, tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa mereka itu halo grup J1 itu terkumpul di sana semua. Ribuan sampel itu yang sudah hasil daripada verifikasi ilmiah itu tidak bisa kemudian digugurkan hanya dengan retorika G itu yang masa menjadi bagian daripada cucu Rasulullah. Ya, kemudian ketika DNA itu diharamkan, ini semakin bagi kita semakin perjelas bahwa mereka itu ya palsu gitu kan. Karena ya publik pastinya akan melihat siapa yang ilmiah dan tidak ilmiah, siapa yang objektif dan tidak objektif gitu. Dan Dr. Sugeng itu tidak mungkin di kubu sebelah sana gitu. Tidak mungkin karena apa? Karena kalau saya amati pada perkembangannya itu kan sebenarnya Dr. Sugeng dan kubunya sana itu artinya ilmuwan-ilmuwan yang pada awal itu berbicara tentang DNA, berbicara tentang genetika dan segala macam itu kan satu komunitas begitu. Tapi ketika hasil daripada DNA itu ternyata hasil daripada penelitian, penyidikan segala macam bahwa keturunan Rasulullah ini yang valid dari J1, mereka terus tidak menyepakati ini gitu. Dan berusaha menyerang temuan daripada yang J1 ini yang ditemukan oleh Dr. Sugeng. Justru Dr. Sugeng ini selama ini konsisten dengan pendapatnya. Dari awal konsisten. Mereka yang memisahkan diri dari komunitas Dr. Sugeng itu yang nggak konsisten dengan dalih-dalih keilmuannya itu, yang merasa ahli biologi dan sebagainya itu. Mereka tidak konsisten. Mereka justru berusaha dengan teori-teori yang keilmiahan yang selama ini mereka pelajari itu berusaha melawan itu, tapi juga tidak bisa melawan karena itu akan meruntuhkan bangunan pada teori daripada keilmuan mereka sendiri, keilmuan biologi, keilmuan genetika sendiri ketika melawan Dr. Sugeng. Karena apa? Dr. Sugeng ini teorinya secara verifikasi itu diakui dunia gitu. Bukan karena orang selama ini mungkin hanya melihat sosok Dr. Sugeng, tapi bahwa Dr. Sugeng ini sebenarnya keilmuannya, pendapatnya, verifikasinya itu mewakili keilmuan dunia tentang genetik di luar sana gitu. Tapi orang pada perdebatan ini hanya melihat sosok Dr. Sugeng. Tapi ketika bisa jadi nanti ketika misalnya diadakan batul masail tentang nasab, menghasilkan menghadirkan ulama-ulama tentang
nasab itu yang berkompeten mengenai nasab dari segi virologi, dari segi kitab, dari segi DNA, dari segala macam. Ya, coba dihadirkan tidak hanya Dr. Sugeng tapi orang-orang yang secara dunia diakui ilmunya pasti akan sama, karena saintifik itu sesuatu yang pasti, ilmu yang qot'i gitu. Nah, ini ilmu yang qot'i yang sudah terang benderang hasilnya mau dilawan dengan narasi-narasi doni dan narasi-narasi yang kepakarannya saja, kompetensinya saja tidak ada gitu, atau ada tapi dia mengingkari gitu, tidak mau objektif di situ. Yang kemudian saya pikir saking ininya ya, saking sesuatu yang Dr. Sugeng itu berusaha untuk menggugah kesadaran orang-orang, itu menulis artikel yang demikian ini, bahwa ketika sholawat kamu itu meyakini bahwa Rasulullah punya huruf G, itu ya bukan ke Rasulullah sholawatnya, itu bukan Rasulullah yang asli, karena berbeda sekali dan tidak mungkin dalam mutasi yang tepat itu dari J ke G gitu. Dan itu berbeda jauh gitu, seperti saya kemarin sempat mengibaratkan seorang kucing melahirkan elang gitu. Sudah beda jauh gitu artinya dalam segi ini halogrup ini, karena lompatannya begitu jauh. Jadi sesuatu yang qot'i yang sekarang ini sedang dilawan oleh mereka gitu, dengan narasi-narasi tradisi, dengan narasi-narasi isma, dengan narasi susuwal isbat dan segala macam. Dulu misalnya kalau kita di dalam kacamata sejarah itu ada dinasti Fatimiyah sebenarnya. Itu sama juga, dinasti Fatimiyah itu dia mentarif kitab-kitab lama yang mengaku keturunan Rasulullah, tapi ternyata ketika sudah diuji, ketika berganti masa, mereka ternyata bukan dari keturunan Rasulullah, malah keturunan dari Persia, keturunan Majusi gitu. Kemudian juga di Iran itu dinasti Safawi juga begitu. Safawi itu juga mengaku keturunan dari Rasulullah juga, tapi ketika diuji ya mereka ada perubahan-perubahan juga dalam kitab-kitabnya. Nah, karena ini sudah di era yang begitu modern, kesalahannya itu, takrifnya, perubahannya itu tidak hanya dalam segi manuskrip yang ditemukan oleh Dr. Sugeng dan kawan-kawan yang berputar di situ ya. Tidak hanya masalah sejarah yang gelap selama kurang lebih 5 abad itu, tapi dukungan-dukungan yang lain yang kemudian teman-teman baru ini semakin mereka menolak, sebenarnya semakin mereka memalukan dirinya sendiri lah, saya bilang gitu. Bisa dibilang tidak punya malu gitu orang-orang yang akan terus menerima perlakuan dari masyarakat, dari dunia Islam, bahwa narasi-narasi yang tidak berdasar itu ketika ditabrakkan dengan narasi-narasi yang qot'i yang sebenarnya sudah final secara empiris, itu pastinya tidak akan mempan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Dr. Sugeng selama ini mungkin kalau harusnya sejak dilontarkan masalah ini, ya, artinya bahwa ini akan mengganggu akidah, dan sebenarnya juga seperti yang sudah dibuka oleh Dr. Ais itu sangat mengganggu akidah sekali gitu kan, dari segi tauhid, dari syariat, khurafat-khurafat yang begitu banyaknya, ini ditambah dengan sentilan dari Dr. Sugeng bahwa secara akidah kita bermasalah, bisa bermasalah gitu. Tapi ini juga perlu dibatul masailkan kan, sejauh mana gitu, apakah hanya sekedar sesuatu yang bisa dimakfu atau bagaimana kan gitu. Karena fatal sekali kalau orang itu sudah tahu ya, diberi sebuah pengetahuan, apalagi kok dia ahli tentang DNA gitu, ahli tentang masalah-masalah yang berkaitan genetika ini, dan kemudian dia meyakini halogrup G bahwa ini memang secara genetik tidak bisa nyambung, dan dia tetap yakin ini sebagai keturunan Rasulullah, artinya dia
Ini orang yang tahu. Artinya kalau saya secara sekilas, secara pemahaman, dia artinya ini mendapat dosa besar, katanya. Karena dia orang yang tahu di sini. Tapi kalau orang-orang yang taklid ini kan yang hanya sekedar ikut guru, ikut ulama, ini kan banyak sekali. Tapi kalau orang yang tahu, benar-benar tahu bahwa ini halo grup ini tidak patut untuk disadarkan pada keturunan Rasulullah dan kepada Rasulullah, dan kemudian ini berdampak pada ibadahnya, kepada sholawat dan segala macam. Kalau dia tahu dan dia tetap meyakini itu, ya itu sangat bermasalah sekali tentunya. Gitu Mas. DNA itu kan triangulasi, jadi ya cari aja lah Bani Zaidi Husaini yang jarak genetiknya cocok dengan riwayat sejarah 1200 ya, atau cari Hasani. Masalahnya yang paling dekat pun seperti Haidari yang haplogrup G itu juga 7.600 tahun kan, masa sama-sama Husaini gitu. Kita harus melihat ya, seperti keturunan Said Ajal Al-Samsudin Omar begitu terbukti bukan keturunan langsung Nabi, santai-santai aja, karena mereka nggak mengandalkan nasab untuk hidup. Nggak mengandalkan nasab untuk hidup. Itu patut dicontoh. Kita harus menghormati itu Bani Said Ajal itu, ponaan-ponaannya Cengho. Itu yang mulai kan Jiang Buna, keturunan dari Said Ajal sendiri. Begitu nggak nyambung, santai aja. Ya emang nggak ada nyambung. Yang Wali Songo pun kita kelar juga harus begitu. Kalau terbukti bukan jalur laki-laki, ya nggak apa-apa, masih keturunan Wali Songo, santai aja, begitu aja. Kan nggak usah anu. Seperti kata Gus Yahya, jangan mengingkar nasab siapapun, nggak cuma Balwi, jangan mengingkari nasab itu. Kalau Balwi sendiri ya patuhi aja Al-Baqarah ayat 111 itu. Kalau mereka benar, sampaikan bukti yang benar. Itu kan sudah ada. Mereka nggak pernah mengutip surat itu. Surat itu dibentur sendiri oleh mereka gitu. Jadi kalau yang dipelintir, tapi mungkin pendidikan ya, terkait pendidikan. Rata-rata pendidikannya agama. Jadi apa ya? Berpikir induktif tuh sulit banget gitu. Kebanyakan deduktif gitu. Terdoktrin lah. Sehingga harus gali kubur Nabi Muhammad misalnya. Padahal kalau mereka mengklaim, ya mereka lah yang harus menggali kubur Nabi Muhammad. Sains itu kalau tidak boleh, itu selalu cari walk around-nya. Kalau sekian pengklaim itu, yang dicari pertama bukan yang pasti keturunan Nabi Muhammad, yang dicari itu bukan itu. Filter pertama bukan itu. Metodenya eliminasi. Siapa yang mustahil keturunan Nabi Muhammad? Itu dikelompokin. Mustahil gitu. Kalau mustahil, kalau sudah jelas mustahil, ngapain gali kubur dengan membandingkan sesuatu yang mustahil ya? Mungkin Basul Masail PBNU nggak mau itu karena membahas yang mustahil juga buat apa gitu. Bisa aja. Nggak ada untungnya. Gitu. Jadi gitu, kalau sains itu bekerja kayak gitu, karena sains itu kan gini, sains itu kesulitan membuktikan kebenaran 100%, tapi dengan mudah membuktikan kemustahilan. Makanya di Donohudan NU dulu muktamar yang dipakai itu untuk menolak nasab. Karena menolak nasab jauh lebih mudah daripada membuktikan kebenaran nasab. Ya kayak seperti tadi lah. Balwi kenapa tertolak otomatis? Karena TMRCA-nya nggak mungkin. Cabang Ishak dengan cabang Ismail misalnya, itu TMRC-nya 20.800 tahun yang lalu, udah kita langsung nolak. Atau cabang Hasani dengan Husaini aja, itu seingat saya sekitar 15.000 tahun yang lalu, itu ya otomatis tertolak lah. J2 juga gitu. J2 itu kan, J2 deket loh, malah cuma 6.800 loh, antara Kohanim dengan Said J2 itu cuma 6.800, tapi kan tetap tertolak di atas upper limit. Cuma J2 nggak seribut itu, mereka punya Profesor Aziz Sangkar penerima hadiah Nobel, bangga J2 tuh. Nah, sementara R filogeninya yang mustahil, nah, seperti itu. Jadi yang dikumpulkan itu kalau semua mustahil, artinya keturunan Nabi Muhammad jalur laki-laki putus. Tapi ternyata yang tidak mustahil tinggal J1, nggak ada pembanding lagi. Kalau dua kemungkinan, kita cari prosedur
untuk mencari yang paling tinggi kemungkinannya, seperti yang dilakukan Profesor Michael Hammer waktu mencari Cohen model haplotype, kan akhirnya keluar dua calonnya, J410 dan JP58, ya seperti itu. Nah dalam kasus seperti ini ternyata G mustahil, J2 mustahil, kemudian R1A mustahil, R1A bahkan dibandingkan dengan jasad manusia ternyata mereka dari Mintaniarian. Kemudian apa ya lagi ya? Juga mustahil, sudah ada paper yang menulis itu. Jadi yang mustahil inilah yang ditemukan lebih dulu tanpa perlu gali kubur. Kalau mustahil tuh ya mustahil tuh begini loh. Matahari suhunya 100.000 derajat itu udah mustahil, kita nggak perlu ke matahari. Iya, betul. Itu seperti itu. Jadi Logika dasarnya apa Dok ya? Nah, kalau kita nggak bisa gali kuburan Nabi Muhammad atau Imam Ali atas dasar syariat, sains itu tetap tidak menyerah. Tapi yang dilakukan bukan membandingkan sesuatu dengan pembanding yang pasti. Kita tahu mencari dan menginventarisasi siapa saja yang klaimnya mustahil. Seperti itu sains bekerja. Itu saya rasa. Ini gamblang sekali nih perbandingan logikanya gitu ya. Jadi kalau sudah mengetahui mustahil ya ngapain kita gali gitu loh, sia-sia juga gitu kan. Jadi kalau memang mereka gini loh Pak Dok, ini kan selama ini kan mereka nggak bisa membuktikan kenapa Balawi G gitu kan. Itu yang memang mesti dibuktikan Pak Dok. Harus dijelaskan ke umat itu. Loh, kan? ini ada racun lah di pendidikan mereka. Jadi Allah Maha Kuasa, mereka bisa berpikir kalau Allah menghendaki Nabi Muhammad Imam Ali keturunannya haplogramnya macam-macam kan bisa. Ini racun pendidikan, racun pendidikan agama kita. Repot kalau bahasanya gitu. Kalau Allah mendaki keturunan Imam Ali haplogramnya macam-macam, kan Allah Maha Kuasa. Iya, itu karena mereka itu percaya kalau orang mati bisa menghamili orang masih hidup, Dok. Ya itulah ada hal gini. Pendidikan agama harus mulai memasukkan minimal pendidikan dasar sains lah, cara berpikir, karena mereka juga pembimbing umat nanti di masa mendatang gitu. Nanti kalau yang dasar-dasar aja ngeblank, susah pemerintah juga, kan ada kiai anti vaksin itu kan repot itu kayak gitu. Itu mungkin nanti kalau ya yang mulai pertama harusnya NU namanya memakmurkan ilmu. Nyatanya agama itu bisa menginspirasi ilmu pengetahuan kok. Al-Khwarizmi itu bikin aljabar terilhami oleh hukum waris. Ya kalau di tangan guru Bahar cuma tetap jadi hukum waris, di tangan Al-Khwarizmi jadi aljabar. Itulah prinsip memakmurkan ilmu seperti itu. Monggo Kiai Imat sudah masuk tuh. Monggo Kiai Imat. Tentang logika dasar itu saya tertarik. Memang ada masalah itu orang yang percaya Balawi dengan logika dasar mereka itu. Ada konklusi dia nggak mau pakai premis. Harusnya kan premis mayor, premis minor, atau premis minor, premis mayor, dan konklusi. Ini mereka pengen konklusinya sama, tapi nggak usah dipermasalahkan premisnya. Misalnya begini, bubur gula dirubung semut lah istilahnya dengan api. Api tidak mungkin semut mau dekat-dekat api. Tapi dalam logika Balawi, kalaulah bubur gula ini didekati semut, maka api pun harus didekati semut. Jadi kalau kita bicara berkata ini bubur gula, setiap bubur gula mengundang semut, maka ini mengundang semut. Kemudian ada lagi, ini api, setiap api ditakuti semut, berarti ini ditakuti semut, tetapi Balawi pengennya ini didekati semut. Nah, ini logika dasar. Setiap atau mayoritas
dari keturunan Nabi hari ini berhaplogrup Y. Sedangkan haplogrup dari seseorang di masa lalu dalam waktu 1300 tahun yang lalu harus sama dengan keturunannya hari ini. Nah, lalu Balawi datang. Walaupun saya berbeda dengan keturunan yang lain, tapi saya ingin dihukumi sama dengan yang lain. Nah, ini ada masalah ini dengan logika dasar tadi itu. Ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, itu tidak sesuai. Kemudian yang saya agak miris juga kalau misalnya ada kiai-kiai yang pengen punya menantu Balawi gitu. Kiai yang pengen menantu Balawi atau yang sekarang ini punya menantu Balawi itu menganggap dia ini adalah cucu Nabi. Itu seperti kita orang yang tahu ini kalung besi kemudian dipakai oleh orang lain dan orang lain ini begitu bangga, merasa bangga bahwa dia berkalung emas, padahal orang yang hadir semua itu tahu bahwa itu kalungnya adalah kalung besi. Ini adalah miris saya. Jadi kalau masih ada kiai ya yang dia nasabnya bagus ke Wali Songo, menyebar agama Islam di Indonesia, ada yang ke raja-raja, ada yang ke Raden Wijaya, ada yang ke Jaka Tingkir, ada yang ke Trenggono, ada yang ke Prabu di Kediri itu siapa namanya itu, Jayabaya dan sebagainya. Sementara dia mempunyai menantu yang dianggap ini cucu Nabi. Padahal orang-orang semuanya tahu itu bukan cucu Nabi. Itu seperti orang yang punya kalung besi merasa dirinya sedang menggunakan kalung emas. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Nah, jadi saya kira logikanya seperti itu. Bersalawat kepada Nabi Muhammad jatuhnya kepada Yuya. Karena kalau meyakini Balawi ini sebagai cucunya Nabi Muhammad, secucu biologisnya, berarti ke atasnya itu berselawatnya itu ya dia meyakini berselawat kepada kakeknya Balawi ini. Nah, kakeknya Balawi ini ujung-ujungnya terminalnya P15 Yuya, bukan ke Nabi Muhammad yang ada di Mekah, tetapi di Mesir, di Museum Fir'aun sana. Nah, ini kan kita wajib ini Dr. Haikal, Dr. Rocky ini untuk memberi pencerahan ini, jangan bosan-bosan. Dr. Sugeng Sugiarto sudah menapaki jalan terjal sebagai seorang ilmuwan genetik yang hari ini menjadi rujukan. Betul itu kata Dr. Haikal. Itu Kailosop dulu belum berani ngomong bahwa betul-betul J1 konklusif sebagai Bani Hasyim itu. Dia masih pakai kanan kiri. Tetapi yang terakhir 2024 dia sudah definitif berani mengatakan itu. Kenapa? Karena mengikuti isu nasab, polemik nasab yang ada di Indonesia. Dokter-dokter di Yaman dulu banyak yang tidak berani ngomong Balawi bukan cucu Nabi. Walaupun mereka memiliki berbagai macam alasan untuk mengatakan itu, tetapi mereka belum berani. Tapi ketika di Indonesia ini ada polemik nasab, sekarang para dokter-dokter, para sejarawan-sejarawan di Yaman itu sudah berani untuk mengatakan bahwa Balawi ini konklusif bukan cucu Nabi dari data historis. Dia bukan cucu Nabi dari data kitab-kitab nasab. Sekarang udah pada berani. Coba kita baca itu di Twitter tentang para akademisi di Yaman. Itu mereka sudah berani untuk mengatakan mustahil Balawi ini cucu Nabi. Contohnya Dr. Nadine Al-Mahrawi. Itu sangat terkenal di sana Dr. Nadine itu. Nah, sekarang di Twitternya, bukan Twitter, X, dia sudah mengatakan bahwa
sangat tidak konklusif kalau kita mengatakan Balawi ini cucu Nabi. Ada masalah di sana. Dan konklusif bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Nah, tetapi lucunya di Indonesia masih ada orang-orang sekelas kalau ini betul doktor seperti Gus Fahrur misalnya, yang cara berpikir logika dasar ini nggak masuk. Udah saya tantang itu sampai sekarang belum ada list-listnya itu. Saya minta coba kalau betul di PBNU itu ada yang masih kibin, saya tahunya cuma dia itu kibin itu dengan Pak Faiz yang anaknya Kiai Sukron Makmud, itu kibin setengah kibin. Dia kalau suruh jejer tuh sama Gus Fahrur untuk membela nasabah Balawi nggak bakal mau tuh Gus Faiz. Kalau dia mau silakan duduk bersama Gus Fahrur, Gus Faiz untuk saya tanya 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan saja. Kalau dia bisa jawab tentang nasabah Balawi ini, maka sahih. Nggak bakal bisa jawab. Maka saya bukan mengatakan, ketika saya mengatakan saya sendirian, itu bukan saya menganggap yang lain tidak bisa jawab. Tetapi kalau banyak orang, kita lagi serius di satu arah. Tiba-tiba karena ada teman kita satu tim, dia alihkan ke yang lain. Karena dia tidak ingin kekurangan data dan lain sebagainya itu bisa dibaca oleh publik gitu. Makanya saya ingin sendiri berapa itu orang-orang yang kibin. Saya tahunya kibin itu cuma Gus Fahrur, Gus Faiz setengah-setengah itu, dengan Kiai Sadid itu yang ada di Jember. Kalau mau silakan, siapa yang ada di PBNU yang kibin-kibin untuk berjejer menjawab pertanyaan saya. Nggak usah dia yang ngomong, saya tinggal bertanya aja. Apa alasan Anda untuk mempercayai Balawi sebagai cucu Nabi? Oh, dia nanti mengatakan dalil-dalilnya. Saya tinggal patah-patahkan dalilnya aja. Nggak bakal capek untuk mematahkan dalil para pembela nasabah Balawi yang batilnya ini bukan batil lagi. Abtalul abatil. Ini nasabah Balawi ini bukan batilun lagi. Abtalul abatil fihi akadzib. Dan saya dapat buktikan akadzibnya itu dalam kitab-kitab mereka yang dikarang oleh katanya seorang wali. Padahal di dalamnya hanya akadzibu qat, hanya kedustaan-kedustaan historis saja. Nah, apalagi dengan adanya bukti genetik ini yang sekarang sudah konklusif. Itu dokter-dokter di Saudi sekarang udah berani gara-gara dokter Sugeng di Indonesia ini. Konklusif. Cara menjabarkan itu sudah tidak lagi milih ini J1, R1 atau yang lainnya. Tetapi sekarang sudah semuanya konklusif, semuanya mengatakan J1 adalah terkunci seluruh keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim terkunci di haplogrup J1 dengan subcat tertentu di bawahnya. Kalau dulu 2017 saya baca Dr. Adil Hasan Al-Husain itu masih 50-50 dia mempersilahkan kepada pembaca untuk menilai sendiri karena mungkin masih sungkan. Tapi setelah 2022 di Indonesia ada polemik nasab, Dr. Sugeng Sugiarto ini keluar. Mungkin aja Dr. Sugeng dulunya bacanya juga dari baca beliau-beliau ini. Tapi yang berani untuk menyatakan kepastian itu Dr. Sugeng Sugiarto. Jadi Dr. Sugeng yang dulu baca, sekarang mereka baca Dr. Sugeng. Mungkin setiap malam mereka nunggu YouTube-nya Dr. Sugeng menyala. Kemudian untuk dijadikan referensi oleh Kilosop, oleh Dr. Adil Hasan Al-Husain, oleh siapa lagi itu yang terakhir Al-Mur'ib, Dr. Al-Mur'ib dan lain sebagainya. Itu Dr. Sugeng Sugiarto itu layak dijadikan bapak DNA Bani Hasyim dunia. Terima kasih. Baik.
Kita ke Gus Loki untuk menanggapi karena ini diskusi terakhir. Silakan, monggo Gus Loki. Tentu saja pelajaran utamanya adalah umat Islam jangan jauh-jauh dari ilmu, jangan mengingkari ilmu, apalagi para pemimpinnya yang dikatakan ulama. Wabil khusus yang ada di PBNU, jangan sampai mengingkari ilmu dan mengesankan diri seolah-olah ignorance, ya, dalam arti tidak mau menerima kebenaran, bahkan secara nalar saja sudah mudah tadi dipaparkan dengan sangat baik oleh Pak Dr. Sugeng, oleh Kiai Imad. Itu kuncinya, karena kalau kita sampai meninggalkan ilmu, akan bagaimana nasib peradaban umat Islam ke depan. Kemudian sedikit yang ingin saya sampaikan juga, diskursus Ba'alawi ini sudah mengglobal. Saya pantau di beberapa media melalui Google, melalui YouTube, itu misalnya daerah-daerah yang memang menjadi destinasi diaspora Hadramaut sejak akhir abad ke-18. Misalnya semua daerah di Semenanjung atau daerah-daerah yang nempel dengan Samudra Hindia, dari mulai Zanzibar di Afrika sampai Asia Tenggara, daerah itu para muslimnya hari ini mendiskusikan, mempertanyakan ulang kembali keabsahan nasabnya Ba'alawi yang diklaim nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini fenomena sudah mengglobal, hanya mungkin sambil kita ngikuti apa yang terjadi di level global, kita juga patut terus memfollow up dinamika ini yang terjadi di Indonesia secara sosiologi agama, secara politik juga itu harus dipantau. Saya membayangkan para kelompok Ba'alawi ini yang dibawa kesejarahannya oleh kolonialisme, mereka meninggalkan satu noda hitam atas Islam karena dipersepsikan sejak itu bahwa Islam semacam punya kerjasama dengan kolonialisme saat itu dengan membawa Utsman bin Yahya. Dan di dalam semangat itulah sebetulnya kita umat Islam Indonesia itu harus melek sejarah, kemudian melalui sains, melalui ilmu pengetahuan itu ya move on, bangkit bahwa enggak, Islam yang sebenarnya dari praktek di Indonesia ini justru adalah kontra kolonialisme. Itu yang harus terus dinarasikan, dan tidak hanya dinarasikan, dijadikan satu gerakan, ya. Dan inilah cita-cita pendiri bangsa ini, yaitu Bung Karno. Satu proyek yang memang belum selesai. Di podcast yang lain sebelumnya bersama Kiai Imad juga saya memaparkan ini. Poin penting inilah anak bangsa, bahkan tidak cuma umat Islam. Hanya kebetulan memang ini menyentuh jantung sosiologi agamanya umat Islam. Tetapi kalau berbicara bangsa Indonesia, dua elemen terbesarnya adalah kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Inilah yang memerdekakan bangsa ini, menyusun berdirinya bangsa ini. Jangan sampai kecolongan lagi, anasir-anasir dari kolonialisme itu masih tersisa. Maksudnya apa? Ini proyek post-kolonialisme yang sempat terhenti karena Bung Karno dikudeta dan seterusnya. Ayo lanjutkan lagi. Kita ada di era yang hari ini sudah lagi bukan kolonialisme tapi neokolonialisme. Yang agama juga tidak terkecuali ada infiltrasi ke dalamnya. Nah, bisa jadi bentuk-bentuk kolonialisme, neokolonialisme ini paling sublim diantaranya dengan klaim cucu Nabi, kemudian mengeksploitasi jamaah, mengeksploitasi para pengikut agama Islam dalam hal ini. Yang padahal sekali lagi spirit Islam adalah egalitarianisme. Dan kita berharap elit-elit PBNU ada di dalam upaya ini, upaya mencerdaskan, bukan membodohi umat dengan membuat statement yang justru bertolak belakang dengan ilmu. Alih-alih terbuka, open-minded, malah jumud, malah menutup diskursus. Dan bahkan statementnya Gus Yahya itu seolah-olah mengingkari apa yang sudah dihasilkan dari Basul Masail Donohudan tadi disampaikan oleh Dr. Sugeng. Padahal kalau memang istilahnya merepresentasikan sebagai ketua PBNU yang membawa epistemologinya Nahdlatul Ulama, sampaikan aja, udahlah masalah nasab Ba'alawi itu ya kita pakai aja itu hasil Basul Masail Donohudan misalnya.
Seperti itu idealnya menjawabnya, tetapi kan alih-alih demikian malah tidak. Pada akhirnya apa? Hari ini persoalan diskursus Ba'alawi juga tidak terlepas dari, selain tadi sains disampaikan Dr. Sugeng, sosiologi agama, ada elemen-elemen politik juga di situ. Yang tentu saja kita juga mesti melek masalah ini, karena ada perbedaan yang paling mendasar politik dulu zaman Soekarno dengan hari ini. Di zaman Soekarno dulu itu, sepanjang yang saya baca, ya, tidak ada satu buku sejarah tentang penyusunan Republik ini, khususnya konstitusi misalnya, ya, yang menjelaskan mengenai peran-peran kaum Ba'alawi di dalam perpolitikan di Indonesia. Gitu. Baru sekarang-sekarang ini nih, ada Ba'alawi, terutama sejak era Orde Baru sih, mulai muncul figur-figur Ba'alawi yang kalau sekali lagi di bukunya Ulrich Freitag itu disampaikan, karena kemunculan figur Ba'alawi di ruang politik inilah dijadikan bangga-banggaan, rasa kebanggaan bagi para Ba'alawi yang jadi mualadin di mana itu namanya, di Hadramaut, di Yaman. Sampai mereka berpikir nggak mau balik lagi ke Yaman karena lebih nyaman di Indonesia. Di Indonesia mereka bisa jadi menteri luar negeri, kalau di Yaman belum tentu. Itu saja Kang Terli, terima kasih. Oke, baik. Terakhir, Gus Haikal. Monggo, silakan Gus Haikal. Terima kasih Mas Herli untuk waktunya. Jadi yang memprihatinkan, kita semua sudah tahu bahwa kita patut untuk misalnya kasus-kasus yang mengenai Rizik Syihab, mengenai Bahar Smith gitu, untuk diproses seadil-adilnya gitu. Untuk Rizik Syihab misalnya mesumnya dengan Firza, kemudian juga dengan tanah yang di markas besarnya itu, markas yang di Tambulan itu juga bermasalah dengan BPPN, dengan perkebunan ya, dengan publik, artinya tanah ilegal juga segera diproses. Dan Bahar Smith yang pidananya dengan Banserida jangan sampai lolos itu, karena tidak ada itu restoratif justice itu, karena penganiayaan berat itu pidananya ancamannya 9 tahun gitu. Jadi upaya restoratif justice misalnya secara material ya, secara material di situ kok ada upaya seperti itu, patut dicurigai bahwa di situ ada kong kali kong dengan aparat gitu kan. Ada upaya kong kali kong dan sebagainya, dan sanksinya bagi aparat juga bisa sampai pada pemecatan gitu kalau sampai itu terbukti kan gitu. Jadi misalnya kok kemudian pihaknya Rida itu menghentikan, itu juga tidak bisa, karena ini bukan delik aduan, delik biasa, artinya perkara harus terus lanjut sampai P21 sampai kejaksaan. Jadi kalau ini mungkin bagi polisian masih mengumpulkan bukti-bukti sampai P21 sampai dilimpahkan kejaksaan, yang kita tunggu saja gitu, karena perlu ada resmi. Kecuali kalau tahu-tahu ada SP3, tahu-tahu kalau ada proses-proses ke arah penghentian, nah itu nanti bisa diperadilankan lah kalau itu nanti terjadi gitu. Karena ya harus jalan gitu. Dan harusnya masuk gitu, masa itu di Bahar Smith itu. Dan kemudian para muhibin ya, saudara-saudara kita, ya saya doakan semoga diberi hidayah Allah, karena memang framing yang itu misalnya kepada Kiai Imam, kepada Dr. Sugeng dan lain-lain, Kiai Imam dikutuk mungkin Al-Kaburi dan sebagainya macam. Ketika postingan saya itu tentang tantangan Kiai Mat itu hampir 50.000 itu Kiai di TikTok itu yang nonton baca gitu. Itu beberapa komentar juga paling kabur lagi gitu. Beberapa komentar juga begitu gitu. Jadi itu framing yang mereka tidak mengikuti gitu, karena salah satu ciri orang yang terdoktrin itu hanya baca dari satu sumber gitu.
baca dari satu sumber, dia nggak mau cari menyelidiki sumber yang lain. Akhirnya ya tuduhan-tuduhan itu muncul. Framing misalnya pemecah belah umat Islam, pemecah belah persatuan, framing kemudian ya macam-macam lah. Itu untuk secara psikologis itu menghancurkan ini keinginan tahuan seorang itu untuk mencari kebenaran. Nah, kalimat-kalimat yang senada seperti itu akan selalu dilontarkan, baik itu pembunuhan karakter dan segala pembunuhan psikologi massa gitu. Bahwa narasi ini tidak betul, narasi keilmuan, narasi yang benar itu tidak patut dicari kebenarannya, patut tinggalkan dan segala macam begitu. Dan itu terus digaungkan oleh mereka, oleh buzzer-buzzer mereka gitu. Kalau orang berpikiran objektif, dan hari ini tentang Rasulullah, tentang nabinya, bahkan ada tadi sentilan dari Dr. Sugeng bahwa ini ada ancaman bahwa berpotensi sholawatnya akan melesat, apalagi Ima tadi ke Yuza. Ini kan repot ini. Jadi ini harusnya menggugah sekali gitu, menggugah sekali kesadaran bahwa kita patut curiga, patut mencari yang kebenaran karena ini menyangkut nabi kita, menyangkut akidah kita gitu. Bukti-bukti yang sudah dihadirkan, kebenarannya coba diteliti gitu. Jangan main hantam aja, pembunuhan karakter, main hantam al-kabur dan segala macam gitu. Kan apakah karena mereka itu wajahnya Arab, hidungnya mancung, pakai sorban, pakai ini cosplay wali dan sebagainya itu nah ini nanti dulu ya, karena ini menyangkut Rasulullah gitu. Jadi apa-apa yang menyangkut Rasulullah itu kan selalu dari segi perkataan, perilaku dan sebagainya, sunah-sunahnya itu kan semua diverifikasi semua gitu. Dan ini nasab kok tidak boleh diverifikasi, kan aneh gitu. Dari hadis, dari apapun yang menyangkut Rasulullah itu sampai barang-barang yang menyangkut Rasulullah, rambut dan sebagainya macam peninggalan itu kan juga patut diverifikasi juga gitu. Karena juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan dalam tanda kutip ya menjual nama Rasulullah itu dalam berbagai aspek itu pasti ada aja gitu yang main di seputar itu gitu. Dan itu narasi-narasi yang justru selama ini ketika mereka menyerang dengan narasi pemecah belah, narasi PKI, narasi Wahabi, narasi Syiah dan segala macam, justru bertolak belakang karena ternyata ketika dicari, diselidiki yang bersinggungan dengan Syiah mereka, misalnya pengarang Simpul Duror Ali Habsyi terindikasi Syiah Ismailiyah misalnya di dalam narasi atau kitab muridnya itu. Muridnya bersaksi bahwa dia menghina sahabat Nabi gitu, menghina Muawiyah gitu. Yang ya kita sering mengulang-ulang bahwa itu dikholi oleh santri-santri Nahdliyin bertahun-tahun gitu untuk hadir ke sana, ternyata akidahnya bermasalah gitu. Ini kan yang dilontarkan oleh Dr. Sugeng ini kan kurang lebih begitu. Ada DNA yang bermasalah sekali, yang diyakini selawat kita dan segala macam, doa dikir-dikir kita, hadiah Fatihah kita, tapi ternyata berpotensi bahwa ini akan dibelokkan gitu berkah-berkah itu. Ketika kita meyakini di jalur itu bermasalah. Nah, ini mirip dengan yang dilakukan oleh narasi-narasi manaqib itu. Ketika tidak terbuka mengenai siapa yang dikholi, siapa yang diperingati, hanya sekedar hadir di spesifikasi bahwa ini wali besar, bahwa ini akan membawa bendaharanya langit segala macam kan. Kalau hall di situ Rasulullah hadir, bahkan ke Madinah itu kosong karena Rasulullah hadir di situ. Umroh nanti nggak ketemu Rasulullah dan segala macam. Bahkan ada narasi Rasulullah belajar nahwu sorob sama dia, sama para sahabat. Ya, secara akidah akhirnya bermasalah sekali tokoh ini Ali Al-Habsyi itu.
Dan itu ketika ini terbuka dan besok kok masih di-call lagi, ya artinya kita banyak orang tertipu gitu. Banyak orang tidak tergugah dan bahkan termakan oleh narasi-narasi bahwa orang-orang yang membuka sisi kebenaran dari sisi keilmuan itu dianggap memfitnah, justru dianggap memframing. Mereka tidak memverifikasi secara komprehensif bahwa ternyata yang memframing, yang memfitnah, yang menyebarkan narasi-narasi tidak benar sebenarnya mereka sendiri gitu. Karena yang berbicara tentang kepalsuan mereka itu di kitab-kitab mereka sendiri. Yang berbicara tentang kepalsuan kesucian darah mereka di dalam DNA mereka sendiri. Artinya palsu-palsu itu dari mereka sendiri. Sebenarnya ketika Kiai Imat, Kiai Dr. Sugeng dan yang lain itu berbicara kebenaran, itu mengingatkan bahwa ada yang masalah dengan Pak Alawi ini. Dan patutnya kaum Pak Alawi itu berterima kasih, sangat berterima kasih dengan ilmuwan-ilmuwan ulama-ulama kiai-kiai Indonesia, kiai Nusantara. Karena selama ini mereka berabad-abad tertipu gitu dengan narasi yang sejarah-sejarah mereka sendiri, dengan narasi-narasi kiai-kiai mereka sendiri gitu, klan-klan mereka sendiri. Dan kita yang justru mengingatkan, membenarkan, meluruskan gitu yang salah dari mereka gitu. Patutnya mereka sangat-sangat berterima kasih dengan kiai Nusantara itu. Justru tidak perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yang tidak ini etis ya selalu sampai sekarang ya selalu dilakukan oleh mereka gitu dengan cacian-cacian dan sebagainya. Jadi semoga sadar dan berterima kasih, dan seperti yang sering disampaikan oleh Kiai Imat, mau untuk sowan para kiai-kiai untuk meminta maaf gitu, mencium tangan kiai gitu. Tidak hanya ada si Hanif itu keliling-keliling untuk cari pendukung aja biar aman itu kedudukan mereka gitu kan. Ya mengakui bahwa selama ini mereka tertipu dan selama ini narasi itu salah, itu kan gentleman daripada terus menanggung malu sampai sedetik ini gitu. Kalau begitu Mas Ari. Oke, baik. Ada tambahan Kiai Imat atau Dr. Sugeng? Tambahan sedikit. Ya. Ini perlu itu tadi yang disampaikan oleh Gus Hasanain Haikal tentang makam-makam ya yang sekarang masih di-call itu seperti Dr. Rocky misalnya, Dr. Hasan itu nulis tentang sejarah-sejarah orang-orang yang di hall-hall itu, yang makamnya banyak dijarah itu, dicari sumber primernya, sebenarnya siapa itu mereka, kemudian disampaikan kepada masyarakat agar kita tidak membeli kucing dalam karung. Masyarakat kita berziarah ternyata dia bukan siapa-siapa, atau apalagi kalau sampai tidak ada orangnya. Nah, ini saya sangat terima kasih, semakin hari semakin banyak intelektual muda yang artikulasinya bagus, cara bicaranya terarah, sistematis, karena memang setiap hari di kancah akademis. Kalau saya ini kan setiap harinya itu ngajar elementary, santri-santri yang baru itu saya ajarin dengan gaya bahasa mereka sendiri gitu. Kemudian menulis saya lebih enak menulis daripada bicara. Nah, maka yang artikulasinya bagus seperti Dr. Rocky, Dr. Hasanain, Dr. Sugeng, Dr. Ubed dan sebagainya ini yang harus banyak memberikan pencerahan gitu. Biar mungkin saya nanti basisnya tinggal basis tulisan aja. Karena kalau tulisan tidak memerlukan banyak artikulasi, tetapi hanya pikiran saja. Kalau ngomong itu kadang saya sudah agak ribet untuk menggunakan bahasa-bahasa yang ingin saya sampaikan, karena setiap harinya saya tidak pakai gitu. Kayak saya ngajar anak-anak masih sanawiyah kan,
Itu jadi tidak digunakan setiap waktu gitu bahasa-bahasa yang enak didengar secara akademis gitu. Tapi kalau untuk menulis masih bisa. Dan oleh karena itu kepada semua para intelektual, para santri-santri yang memiliki kesadaran, ini saya kira sudah waktunya kita para santri menunjukkan jati diri kita sebagai santri, sebagai intelektual, sebagai bangsa Indonesia yang harus menjadi tuan di negeri kita sendiri, yang harus menjadi raja di negeri kita sendiri yang diwarisi dari kakek-kakek kita. Mungkin demikian, Kang Mas Charlie. Ya, baik Pak Dokter, ada tambah Pak Dokter? Ini tadi kan tentang Hanif ya. Hanif tuh sowan ke kiai-kiai entah apa gitu. Saran saya untuk efektifnya, kalau masih ingin diakui sebagai keturunan Nabi, ya datangi seperti Fakultas MIPA UI, Fakultas MIPA UGM, atau Pusat Riset Aikman BIN. Itu bahkan jasanya bisa dibayarkan untuk pembuktian nasab mereka. Kan Al-Baqarah itu meminta pembuktian. Kalau kamu orang yang benar, berikan bukti yang benar, kan gitu intinya di Al-Baqarah 111 itu. Ya itu lebih Hatu efektif. burhanakum in kuntum shadiqin, itu ayatnya. Ya, itu tadi Kiai Ahmad bilang. Jadi itu lebih efektif ke Fakultas MIPA UGM, MIPA UI, MIPA ITB, atau ke BRIN. Bayar berapa, tolong buktikan nasab kami benar gitu. Tapi apapun hasilnya tetap bayar itu. Mau batal atau benar hasilnya tetap bayar. Karena jasa itu. Itu saran saya. Kan mereka nggak melakukan kewajiban pembuktian. Itu sih. Itu aja. Baik teman-teman ya, kalau kita lihat yang mendasar ini kan terkait tentang tema kita malam hari ini yang memang belum dijawab oleh Pak Alawi sampai hari ini. Kalau Pak Alawi berada di GY 3201-2, sementara mayoritas klaim garis Ahlul Bait dunia berada di rumpun C kebanyakan ya. Lalu sebenarnya garis fraternal biologis Pak Alawi ini berasal dari siapa dan kenapa kok tidak sama? Kalau memang cucu Nabi, ya kenapa nggak sama dengan mayoritas yang rumpunnya C atau minimal sama dengan atau grupnya Raja Jordan? Ini yang belum bisa dijawab. Dan mungkin kalau dari pakar DNA-nya Balai bisa menjawab ya silakan disampaikan, tapi harus dari kerangka berpikir kepalanya sendiri, jangan pakai pinjam punya AI gitu ya, supaya natural dari kita semuanya. Dan mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit teknis suara Keimat yang kurang berkenan suaranya, ya kayak ginilah kita memang apa adanya. Karena kita nggak ada sponsor, channel ini nggak ada sponsornya, jadi pakai apa adanya, kamera apa adanya, ya bukan mobilisasi massa gitu ya. Kira dengan kelompok sebelah yang tampil dengan skripnya, kemudian kata-kata yang terlalu akademisi, tapi ujung-ujungnya blunder gitu ya. Tapi kita apa adanya dan kita memang mencintai ilmu, jadi bahasan narasi-narasi keilmuan, kita podcast juga berkait dengan ilmu, bukan dengan narasi-narasi yang membingungkan oleh publik. Terima kasih Kaimat, terima kasih Dr. Sugeng, terima kasih Gus Saikal, terima kasih Gus Rokil Syam, dan terima kasih kepada subscriber penggemar Papasa Insight. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Baik, kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih.